mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keimanan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran seperti sekarang ini. Baik, pertama mungkin semuanya belum saling mengenal ya. Jadi baik, kemudian kita perkenalkan nama saya Mirnawati dari IAIN Senjai, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Pada kesempatan ini saya hanya menjalankan tugas sebagai mahasiswa dengan tugas mikrokonseling, yaitu memberikan bimbingan konseling kepada adik-adik semua. Jadi saya belum mengetahui ya semua nama dari adik-adik ini. Jadi saya persilakan kepada adik-adik untuk memperkenalkan nama masing-masing. Saya persilakan dari. Perkenalkan, nama saya Syahra. Perkenalkan, nama saya Tini. Perkenalkan, nama saya Faida. Perkenalkan, nama saya Imelda. Perkenalkan, nama saya Saskia. Semuanya semester 3 ya? Oh iya. Jadi tujuan kakak mengadakan bimbingan konseling ini yaitu untuk memberikan bantuan kepada adik-adik mengenai manajemen waktu ya. Apalagi adik-adik sudah semester 3, otomatis banyak kegiatan-kegiatan di luar sana dan banyak tugas-tugas kuliah. Terkadang bentrok ya antara tugas kuliah dan kegiatan-kegiatan. Baik, pada kegiatan ini ada beberapa asas yang digunakan, yaitu asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Pada asas kesukarelaan semuanya sudah terpenuhi. Jadi kemudian kakak menginginkan agar adik-adik semua bisa terbuka, karena pada bimbingan ini misalnya setiap yang adik-adik misalnya paparkan sebentar, semuanya tidak akan dibeberkan keluar. Kalau misalnya TV punya masalah, nggak apa-apa dipaparkan saja di sini. Kan kita kan pada bimbingan konseling ini menggunakan asas kerahasiaan. Jadi misalnya masalah yang sebentar paparkan tidak boleh dibocorkan keluar, hanya bisa dibahas di tempat ini. Jadi kalian semua sudah tahu kan apa bimbingan konseling itu memberikan bantuan terhadap masalah-masalah. Apalagi tema yang kakak berikan ini adalah mengenai manajemen waktu. Jadi kakak mulai saja ya materinya. Baik, yang pertama yaitu membuat jadwal kegiatan, yaitu mengerjakan sesuatu tanpa perencanaan hanya akan membuat kita bekerja secara efektif. Jadi jika misalnya Syahwa memiliki kegiatan di hari Senin, misalnya kuliah, ada juga pengerjaan tugas. Jadi pilih yang urgen, misalnya kuliah dulu kah atau kerja tugas dulu. Jadi harus dipilih yang urgen dulu, jadi yang dikerjakan yang lebih urgen dulu. Mungkin seperti itu, karena disarankan untuk tidak membuat jadwal di dalam otak. Karena kalau misalnya hanya memikirkan, oh iya saya sebentar ingin begini, kemudian pas selama waktu mengerjakan yang satu, otomatis yang lain dilupakan. Biasanya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, mengatur jadwal kegiatan secara fleksibel. Kegiatan yang sudah dibuat dalam daftar school atau schedule kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kegiatan diprediksikan akan selesai dalam durasi tertentu, biasa saja lebih lama dari yang diperlukan. Misalnya Kia membuat schedule, oh hari Senin saya buat tugas, tapi misalnya kayak mendadak ada acara keluarga, jadi otomatis membuat tugasnya itu kan terbengkalai, nggak terlaksana. Jadi Kia ini harus membuat schedule lagi, misalnya hari Selasa saya kosong, jadi kegiatan yang sudah dibuat di hari Senin itu dipindahkan di hari Selasa, dan meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tepat waktu, seperti yang tadi misalnya hari Senin kosong, ada kemudian di hari Senin ada
kegiatan yang tidak terlaksana. Jadi kalau ada waktu kosong di hari Selasa, jadi dikerjakannya hari Selasa supaya tidak bertumpuk ya kegiatannya. Kemudian memprioritaskan kegiatan-kegiatan tertentu seperti yang kakak tadi bilang, harus memilih kegiatan yang urgent, misalnya antara kuliah dan kerja tugas. Kalau misalnya tugasnya dikumpul pekan depan, jadi harus kuliah dulu, misalnya seperti itu kan. Kemudian menandai kegiatan yang urgent, maka tidak boleh ada hal lain yang bisa membuat kegiatan tersebut menjadi tertunda. Kalau misalnya besok ada tugas, kemudian deadline-nya hari lusa kan, jadi otomatis tugas itu harus diselesaikan memang kan, daripada kalau misalnya nggak dikerjakan otomatis akan tertunda pengumpulannya. Kemudian fokus pada suatu kegiatan. Salah satu hambatan yang membuat waktu ketika beraktivitas adalah mengerjakan tugas lebih dari satu kegiatan di waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalnya nih kan kadang-kadang kalau kita mengerjain tugas, kadang sama teman-teman, oh yuk ke kafe kerja tugas, padahal ke kafe hanya cerita-cerita gibah gitu ya, nggak ngerjain tugas. Jadi kalau misalnya mengerjain tugas, ya nggak apa-apa sih di kafe kan, tapi itu dulu tujuannya ke kafe itu mau kerja tugas, bukan mau cerita. Karena kalau misalnya ke kafe mau kerja tugas tapi hanya cerita-cerita kan nggak berjalan tugasnya. Kemudian hentikan tunda-menunda. Hal yang paling sering ditemukan adalah menunda-nunda. Jika kegiatan tidak memungkinkan untuk ditunda, maka janganlah menunda kegiatan tersebut. Seperti yang kakak bilang tadi, jika misalnya ada tugas yang mau dikumpul di hari Rabu misalnya, jadi hari Selasa itu harus dikerjakan, nggak boleh ditunda-tunda karena hanya akan membuang-buang waktu kalau misalnya nggak dikerjakan. Kemudian carilah luang waktu untuk bersantai kan. Setiap hari misalnya dalam satu pekan itu kan 7 hari. Jadi kita harus pandai-pandai mengambil waktu untuk bersantai. Kalau misalnya kan misalnya hari Senin, Selasa, Rabu kita kuliah, jadi misalnya bisa juga hari Jumat, Sabtu, Minggu kita pilih salah satunya untuk bersantai atau beristirahat atau weekend. Jadi semakin pintar kita untuk mengatur waktu, semakin dekat pula kita meraih tujuan impian. Oleh karena itu, cobalah untuk mengatur seperti tips-tips yang kakak jelaskan tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Jadi kakak rasa semuanya sudah paham ya. Jadi itu saja tips-tips yang kakak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam mengatur jadwal kalian setiap hari, apalagi kalau kuliah kan banyak kegiatan. Jadi itu saja. Terima kasih atas waktunya kepada diri semua. Kakak ucapkan banyak terima kasih. Mungkin sampai saya di sini saja. Kakak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.